Sana malam Jumat Kliwon. Boleh beri sambutan teman-teman. Rojali. Oh iya, dan Om Adi Bing Slamet yang ternyata ikut serta. Oh luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Kemudian yang berikut kami persilahkan kepada produser film Susan. Kenapa suara yang cowok-cowok yang paling nyaring ya? Saya kira akan perempuan yang serius. Yang berikutnya kami persilahkan. Film ini mengobati kerinduan saya setelah 20 tahun vakum di dunia film. Saya Salim Marcelina, saya berperan sebagai Minati. Istri pertama kamu, Tio. Namanya di Susana Malam Jumat Kliwon, aku berperan sebagai Ratih. Begitu. Silakan Luna Maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya berperan sebagai Susana, menjadi istri kedua Om Tio. Kok diam semuanya? Gak ada yang nerima. Oh iya, sorry. Saya iya menjadi pujaan kekasih saya. Sorry Om, aku nggak nganggep kamu Om. Waduh. Kamu kekasih yang tidak dianggap. Oh, baik, terima kasih Kak Luna. Bapak Sunil, saya mohon izin aku lewatin dulu ya. Yang selanjutnya untuk Megantara silahkan. Ya halo. Kasian nih, udah pacarnya direnggut. Ya halo semuanya, saya Ahmad Megantara, saya berperan sebagai Surya. Surya adalah kekasihnya Susana yang aduh Tio lagi. Udah deh. Thank you semuanya. Terima kasih Megantara. Dan untuk pemain yang terakhir yang jadi surprise malam hari ini. Iya, silahkan Mas Ence. Halo, saya Ence Bagus, di sini berperan sebagai iya. Bang, bakso bang. Perannya nggak banyak tapi bikin jadi apa ya? Menggigil. Bikin ya kalau nggak ada saya. Kamu sudah mengangkat semua bakso nasional tuh menjadi nasional. Yeay, tangan untuk Abang Bakso. Mungkin boleh ditiruin waktu yang di film seperti apa jualannya gitu Mas Ence? Udah cukup. Segitu aja kata Pak Sutradara. Udah lama belum ketemu, 4 tahun. Jadi bingung mau ngomong apa nih. Saya harap kalian bisa nikmatin filmnya dan nanti kasih tahu aja suka atau enggak gitu ya. Jangan bilang kasih tahu suka atau enggaknya, suka banget atau suka aja. Oh gitu. Film ini ditunggu-tunggu banget soalnya ya. Amin. Terima Tidak ada kasih. yang sempurna, sempurna hanya milik Allah. Betul. Mudah-mudahan mendekati kesempurnaan. Betul. bajunya ya. Terima kasih. Apa Om Tio? Apa? Kawin yuk. Langsung di preskon loh, biar sekalian ya Om Tio ya. Buat saya ini film paling complicated ya. Apalagi nih menghidupkan karakter Susana, buat saya itu salah satu tanggung jawab yang sangat berat. Bagaimana mendeliver ruhnya, terus bagaimana kita membuat ceritanya biar juga benar-benar relate sama Susana yang dulu, itu tantangan berat buat saya. Silahkan menikmati, semoga terhibur. Terima kasih. Ya, jadi sedikit saya cerita. Pertama-tama saya dapat telepon dari Soraya Film untuk ikut terlibat main di dalam film Susana Malam Jumat Kliwon ini. Tapi sebelum saya dikontrak itu saya dipanggil ke kantor dulu. Kebetulan Pak Sunil sama Pak Guntur mau lihat saya, mau tanya kemampuan saya, karena peran saya di sini adalah sebagai petarung. Mungkin mereka ragu sama saya karena usia saya sudah hampir mendekati kepala 6. Jadi mereka tanya sama saya masih bisa fighting, masih bisa bela diri, karena sini perannya
sebagai petarung bela diri di lumpur, banting-bantingan lah segala macam, masih sanggup apa enggak. Akhirnya saya bilang saya memang dari kecil hobinya bela diri, jadi sampai sekarang saya masih bisa bela diri, jadi saya bisa menerima peran itu dan saya sanggup melakukan adegan itu. Nah kemudian deal kontrak, saya jadi ikut main. Jadi seperti itulah ceritanya saya bisa terlibat di dalam film ini. Dan mungkin juga suatu apresiasi dari Sunil untuk menghormati Bunda Susana, karena bagaimanapun juga Bunda Susana masih ada terkait dengan saya, mantan suaminya. Jadi Sunil dari Soraya Film tidak melupakan saya untuk ikut tergabung di dalam film ini. Jadi saya juga ngucapin terima kasih sama Sunil, sama Pak Ram, sama Soraya Film. Belum dapat peran, mudah-mudahan yang next ya. Karena mintanya sih sebenarnya main, tapi lagi-lagi alhamdulillah lah dilibatkan di dalam satu soundtrack juga. Alhamdulillah banget karena saya penggemar Susana Garis Keras. Jadi pengen banget ada di filmnya dia walaupun kecil gitu perannya. Sekarang masih soundtrack aja, mudah-mudahan yang kedepannya terlibat lah, pokoknya apa aja deh pokoknya, karena saya penggemar apa aja pokoknya ada. Kan kalau film kan salah satu seni yang ini ya, yang bersejarah gitu, yang tercatat dalam sejarah gitu. Jadi pengen lah gitu ada satu nama saya walaupun sedikit banget di filmnya Susana. Benar. Hidup Susana pokoknya. Saya sepakat sama istri saya. Begitu aja. Iya, ada lagi kan ya. Oke. Selamat menikmati aja, ini film bagus. Jujur itu karena ada acting coach, ada vocal coach juga, ada namanya Teh Uci. Jadi kita bareng-bareng nonton film-film Susana yang kebetulan ada ketawanya itu. Jadi itu kita rekam, kita ulang terus. Tapi memang di film ini ada eskalasi dari ketawanya sundel bolong gitu. Dari ketawanya jahil, ketawa marah, ketawa puas, sama ketawa super marah. Dan dari eskalasi dari yang jahil, marah, terus marah banget, itu lama banget. Jadi sampai napas aku udah kayak gitu, baru di cut gitu. Karena memang ada beberapa shot yang memang panjang banget ya Mas Guntur ya. Itu tuh susah banget Mas, karena ya bukan penyanyi ya, kadang-kadang suka lupa kalau harus pakai dari perut gitu. Jadi kadang-kadang suka pakai dari leher. Jadi pas udah take, mana jahe panasnya gitu. Paling sering bawa tumbler itu. Terus ya karena dengerin terus, kita ada di handphone gitu, dengerin terus diikutin. Nah yang kedua, karakter. Sebenarnya bukan mendalami karakter Susana, tapi mendalami cerita yang baru ini gitu. Karena kan sebenarnya di film yang sebelumnya karakternya agak berbeda ya Pak Sunil ya, beda banget gitu. Jadi ini sesuatu yang baru gitu. Jadi ini benar-benar aku kesulitan banget gitu. Karena ini kan bukan biografi tentang Bunda Susana ya. Jadi kita berimajinasi kalau beliau masih ada, beliau main film lagi. Jadi aktingnya seperti apa? Jadi yang diikutin kan skripnya gitu. Jadi bukan karakter Susana yang waktu masih hidup. Dan itu yang benar-benar menurut aku menjadi masalah buat aku gitu loh. Ini kemana ya arahnya? Aku harus ngikutin yang mana? Sedangkan film yang sebelumnya dengan cerita yang sekarang ini beda banget gitu. Akhirnya aku sama Pak Sunil sama Mas Guntur gitu ya sepakat kita tetap klasiknya Susana kalau berakting. Jadi aku lihat banyak banget film-film Susana yang diperankan oleh beliau ini pada saat dia misalkan akting marah, akting sedih, akting kesal, jahil. Jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan, kira-kira emosinya cocoknya dia dialognya seperti ini loh gitu loh. Karena yang pengen dikejar kan cara dia berdialog tuh seperti yang ada di film-filmnya gitu, yang memang kadang ada lucunya, kadang ada marahnya pun itu datar, tapi datarnya susah banget gitu. Karena memang secara warna suara aku sama Bunda tuh beda banget kan gitu.
Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya. Itu gitu. Terus sama ada pelafalan yang menurut aku Bunda itu sangat identik pada saat pengucapan L. L-nya itu tuh sangat khas menurut aku. Jadi itu yang selalu dikejar dan yang selalu diingetin sama ada acting coach saya di sini juga, kita semua. Hai Mas Badar, yang selalu ngingetin gitu. Ada Pak De, terus juga Teh Uci yang selalu dampingin saya gitu, kayak belum kurang gitu. Karena memang akan sangat menjadi masalah ketika emosi dan pengucapan kalau misalkan Bunda masih hidup tuh, jadi kadang-kadang bertolak belakang gitu. Jadi memang saya kesulitannya di situ gitu loh. Oke, emosi di sini berarti dia ngomongnya kayak gini ya, gini. Terus lihat lagi film-filmnya, oh kayaknya cocok nih yang ini nih. Tapi ya tetap juga harus ada penyesuaian juga, karena skripnya kan menuntut kita untuk seperti ini gitu. Jadi nggak bisa semua diaplikasiin seperti film-film yang dulu gitu. Itu kalau dari saya sih. Tapi Indian mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan bisa bernostalgia ya. Kita bukan mau adu-aduan siapa lebih mirip, siapa lebih keren gitu. Tapi kita pengen di sini membuat satu film yang bisa membuat kita jadi rindu kita terobati lah dengan film-film Susana. Mudah-mudahan menjawab. Itu ada ininya Mas. Sakit. Itu aku dikontrak itu. Nanti di film aja. Thank you. Perasaan saya begitu di calling dengan Soraya Film, saya benar-benar seneng banget, kaget juga. Terus wah ini memang kerinduan saya setelah 20 tahun untuk main film kembali ya. Karena waktu itu saya terakhir main film itu setelah krisis moneter, kemudian kemudian saya melahirkan, membesarkan anak, saya concern dengan keluarga gitu waktu itu. Nah kemudian sekarang saya bisa syuting lagi di sini, yang mana di Soraya Film saya dari remaja memang banyak dikontrak oleh Soraya Film. Nah saat ini pun di calling dengan Soraya saya jadi ya saya senang banget gitu, itu aja sih. Cuma perbedaannya dulu dengan sekarang ya mungkin sekarang lebih detail ya, dari segi shotnya, dari scene-nya, dari alur ceritanya lebih detail. Oke, gitu aja. Ngeselin banget nih, aku baru 2 tahun. Alah. Aku SD itu. Iya. Maksudnya berapa? Masih belum di Jakarta. Untuk jumlah gedung, sementara saya baru tahu CGV, Cinepolis, seluruh gedung mereka main, New Star dan lain-lain semuanya main. Dengan 21 saya baru dapat daftarnya. Saya lihat ada 150 gedung, tapi kita lagi evaluasi sampai hari Rabu karena kita baru buka advance ticket sales ya. Jadi mungkin Rabu baru lebih jelas berapa total. Wow. Masa? Hitungan layar. Tergantung filmnya bagus. Kalau ada 3.000 ya Pak ya? Kalau filmnya dinikmatin orang, film itu rame, silakan gitu. Kalau kursi kosong aja, apa gunanya kan? Jadi itu jawabannya. Kalau ritual memang di film kedua ini ritual saya hanya duduk 4 jam untuk di make up. Itu sama sih yang pertama juga gitu. Tapi memang kalau yang pertama kita permisi ya waktu itu sama Om Grip, kita sempat pergi ke Magelang ya, ke makam Bunda gitu. Terus sempat mencoba gitu. Ini yang film pertama ya, mencoba untuk meditasi dan itu tuh aku mandi ya Om Grip ya. Di tempat berendam, di tempat biasanya Bunda suka melakukan meditasi lah ya kita sebutnya ya. Sebenarnya nggak cuma setiap mau film aja ya, kadang-kadang nggak main film juga suka kesana juga gitu. Dan ya sempat mencoba dan
merasakan gitu apa sih yang dikerjakan Bunda waktu beliau masih ada gitu. Kalau kejadian aneh kayaknya Om Tio sama Mami Salib pernah diketahuin Tante K ya. Iya. Waktu itu kan kita syuting di ini ya Tio ya, di apa Cibubur. dibringin kembar Cibubur tuh. Enggak, lo aja takut. Aku kan nggak ada waktu kalian di situ. Ada Tante K di situ, kita diketawain. Terus udah gitu, Tio lagi, ayo lo Seli, ayo lo apa lo Seli. Gitu. Dia kan seneng banget kalau saya takut. Mungkin Om Tio mau cerita? Saya cuma mau bilang, lu namanya ini aktor. Bener, dia aktor. Apa yang proses yang dilakukan sebenarnya proses penjalanan seorang aktor. Jadi kalau nanti festival ini enggak Indonesia ini enggak menjadi satu penilaian yang lebih, saya protes. Ini keren banget. Luar biasa. Terima kasih Om Tio. Ayo nikah Om. Ternyata itu jawabannya ya. Tio lo yang ngomong. Saya nggak pernah dipuji. Namanya aktor nih akpol. Beda ya jadinya ya. Aku ada waktu itu sama Megan. Waktu itu kita syuting satu scene bareng ya. Iya lagi satu sih. Satu scene bareng. Terus aku memang lagi jadi Susana Muda On ya? iya gitu. Terus iya diketawain juga sih di Gunung Pancar ya waktu Iya, itu ya. di Gunung Pancar. Itu denger banget gitu. Dan saya memang bukan tipe kalau orang yang penakut ya. Maksudnya nggak terlalu, kalaupun ada ya waktu itu sih saya ketawain balik sih. Kita adu-aduan. Akhirnya mereka berdua jadi saut-sautan gitu. Kita adu aja lah udah. Abis kalau kita adu dia mau ngapain juga? Dia yang kebirit palingan. Ya. Terus katanya paling sering aku dibilang ketempelan pas lagi jadi sendal bolong gitu. Kan kita ada yang jagain ya namanya Pak Yanto itu yang selalu ikut sama kita, yang memang menurut kepercayaan beliau itu punya tenaga yang bisa melihat seperti itu dan bisa mengusir gitu. Kamu rasa aneh nggak? Apa Om? Capek Om. Mulai ditempelin persis sama kayak kamu. Gak apa-apa Om, biar tambah serem ini aku. Biar makeupnya biar nyatu sama yang asli. Di-combine gitu. Ya paling ketempelan-ketempelan gitu. Yang konon saya juga nggak tahu gitu. Terus kalaupun iya juga ya udahlah gitu. Saya masih di sini kan, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Benar. Soalnya Luna takutnya bukan sama ketempelan. Bukan. Mau ular. Aduh, Pak Sunil jahat banget hari itu. Saya baca skripnya tuh kecoa loh. Jadi original skripnya itu kecoa, guys, 1000 biji. Saya tantang. Ayo mana kecoanya? Keluar dari mulut apa cerita? Keren nih gitu. Terus mencoba untuk mengconvince Pak Sunil dan Pak Guntur untuk kecoa aja Pak, keren. Tetap enggak mengancam jiwa. Mengancam saya itu Pak. Yang harusnya scene pendek jadinya 2 hari syutingnya. Karena Pak Guntur juga mau ngedirect ularnya, jadi dia harus arahnya begini. Maaf Pak, Diri, asal gitu. Pak Sunil tahu ya, itu baru ditangkep Pak. Waduh. Baru ditangkep cuma bibirnya doang tuh diselotip. Enggak, saya lagi baca skripnya, ini kok kecoa nih. Keren Pak. Enggak, itu pakai CGI. Kita punya film nggak ada CGI ya. Untuk clarify, kita punya film tanpa CGI. Kalau yang nonton semuanya adegan-adegan ya, tidak pakai CGI sama sekali. Saya Kecuali siap clean Pak. up. Oh clean up ya memang harus. Ya memang saya udah siap 1000 kecoa itu Pak. Siap saya. Saya belum siap 1000 kecoa. Saya siapnya 500 ular. Gitu. Pak Guntur yang ini nggak cukup nih ularnya kayaknya tambah CGI. Gimana Mas Guntur? Tapi ada kejadian yang aneh juga ya waktu kita syuting ya. Ular itu kan ada 4 karung kita bawa. Wow. Dan jenisnya macam-macam gitu. Karena saya mau memang ini adegan harus mematikan gitu kan. Selin lo Mas. Karena kalau nggak tercapai scene itu gitu, tanggung gitu kan, tanggung nih Lun. Lama banget Luna diem gitu. Coba Mas aku mau kenalan. Gimana kenalan sama ular? Satu diliatin, 2 diliatin. Aman nih Lun, aman nih. Terus dipegang sama orang, sama perempuan-perempuan yang lain, aman gitu ya. Begitu syuting,
ada beberapa ular yang di kaki, di selimut gitu. Begitu dibuka, lu udah teriak lari-lari. Dan kan maksudnya janjiannya ularnya diem kan. Oh, Ular oke. diem. Tapi gimana cara bikin ular diem gitu ya? Iya. Ada mas, ada ular yang diem aja waktu adegan itu. Itu adegan malam pertama saya sama Luna. Nah itu ada ular yang nggak bisa bergerak mas. Naik aja susah. Ularnya di panggung ya. Itu mesti nonton nanti. Ularnya kegeeran gitu. Oke, ini kita sambut pemeran ularnya. Ularnya lulus casting tuh. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya ya, ekspektasi penonton ya. Kalau bisa saya jelasin, keahlian saya itu adalah membuat karakter dan membuat cerita ya. Saya sulit untuk memprediksi penonton, saya hanya bisa memberikan entertainment dan value-value yang ada di cerita, karakter dan skrip itu sendiri gitu. Saya ada batasan seberapa karakter ini harus bikin apa, cerita ini harus kemana arahnya, itu saya ngerti. Tapi kalau penonton, biarpun yang pertama waktu itu kita 4 hari 1 juta, itu juga di luar ekspektasi saya hanya mau memberikan yang terbaik dan saya mau lihat respon penonton. Makanya kita ada premier hari ini dan kita lihat hari pertama bagaimana, karena hari pertama akan membentuk keseluruhan pendapatan penonton dari film ini ya gitu. Kalau ditanya tadi kenapa sate diganti bakso gitu ya, kalau sate terus boring dong ya, saya rasa. Iya Pak, Ya benar. kan? Saya rasa ini udah zaman Sebenarnya iya. beda ya. Di film Susana sebelumnya ada bakpao. Iya, ada bakpao, sate. ada bakso juga Iya. gitu. Jadi kebetulan saya lihat di film saya sebelumnya ada bakso dan kita mendapatkan ide yang bagus buat itu. Nah, kita mulai yang baru gitu, sesuatu yang baru. Mungkin ke depan-depannya juga bisa lain kali ya, cilok kali ya. Iya benar, cilok cimo atau gitu. Kalau ada sate lagi nanti sate taichan kali ya Pak. Iya. Susana itu variatif makannya. Kebetulan sundel bolong kita nggak makan hanya sate. Jadi Bosen bertahun-tahun Pak. mungkin nasi goreng berikutnya tenderloin Tek-tek pak, ya. tenderloin. Wah itu lain lagi tuh. Ini bukan gerobak lagi, dia masuk restoran bukan tenderloin ya. Oke, tenderloin ya, bisa dipertimbangkan. Dan kalau tanya Pak Sisworo itu seperti apa, jadi Pak Sisworo itu punya prinsip yang keras ya. Kalau sudah maunya A, dan itu sering berseberangan sama Susana. Jadi sebetulnya Pak Sisworo sama Susana itu kalau di pekerjaan tuh sering berantem. Berantem ini di sini berdebat ya soal adegan, soal cerita. Mungkin yang lebih tahu Mr. Ram ya, Sunil ya, Pak Ram tuh lebih tahu. Jadi kadang-kadang Pak Sis, Susana, saya dipanggil sampai ke rumahnya Pak Ram untuk menyelesaikan masalah soal cerita. Jadi kalau cerita dibikin, katakanlah skenario itu jadi, itu belum tentu Susana mau syuting. Itu biasanya direvisi, bisa 3-4 kali direvisi skenario itu. Jadi kalau Susana merasa tidak cocok, itu minta direvisi. Nanti Pak Sis bertahan maunya seperti ini, Susana maunya seperti ini, akhirnya nggak jadi syuting. Jadi satu produksi itu film hanya bisa satu judul film dalam 1 tahun. Jadi proses pembuatan skenario itu memakan waktu yang lama sekali karena perdebatan itu. Nah, penengahnya di situ biasanya Pak Ram. Skenario itu betul-betul digodok, matang. Jadi ini kenapa begini, ini kenapa bisa begini, ini kenapa nggak begini. Itu skenario tuh udah bentuknya tuh udah kayak anak TK, udah acak-acakan tuh. Jadi dirubah. Jadi makanya tuh filmnya Susana bisa booming, bisa meledak itu bukan perjalanan yang mudah. Saya ikut menyaksikan Susana sama Sisworo itu seperti itu, betul-betul pekerja keras untuk membuat si film itu betul-betul booming, betul-betul meledak. Karena Susana punya prinsip, masyarakat sudah keluar uang, mau nonton, mau dihibur, jangan sampai kecewa. Jadi istilahnya skenario itu betul-betul harus matang. Inspirasinya udah pasti dari skenario yang dikirim, terus
saya juga dapat kesempatan untuk nonton filmnya, walaupun belum final cut ya. Ya, masih rough cut untuk mood bikin lagunya. Terus untuk kali ini memang berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Yang kali ini saya pengen banget lagu ini mewakili 3 orang yang ada di film. Jadi saya dan 2 instrumen itu mewakili dari hatinya 3 orang yang nanti teman-teman akan saksikan, baru paham nanti kalau udah nonton filmnya, oh ini mewakili ini. Jadi sangat minimalis tapi dalam. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sebagai anak bawang di sini, enak tahu malah syuting sama kakak-kakak senior di sini karena semuanya sangat mengayomi, sangat membantu saya untuk masuk ke dalam karakter Surya, termasuk senior, Princess of Horror. Ini Princess of Horror. Princess of Horror gitu. Ya senang banget, bahkan ya itu dia kakak-kakak senior di sini semua sangat membantu saya untuk mengupgrade diri saya sendiri untuk berperan sebagai Surya. Karena jujur untuk saya sendiri memerankan Surya itu bukan hal yang sangat mudah dan benar-benar punya tantangannya sendiri dan banyak tantangan untuk saya masuk ke dalam karakter Surya dan memerankan Surya saat sedang beradu. Thank you. Tadi seberapa total ya? Aduh, jujur ya kalau bisa memang sebisa mungkin ya dari pertama yang diuji itu kesabaran sih Mas ya. Jadi yang paling diuji adalah kesabaran karena untuk memulai aja prosesnya itu sangat lama. Dan kita ada hampir 60 hari shooting days. Jadi mulai dari Desember berakhir di Februari. Lokasinya saya pastikan sangat tidak nyaman. Entah itu panas, ruang tunggunya nggak ada, karena di daerah-daerah pelosok gitu. Kalaupun ada harus berbagi dengan yang lain, jadi kayak hampir sulit untuk rebahan gitu. Yang dipastikan paling pertama datang ke lokasi di saat kru aja belum ada gitu, pulang paling akhir. Jadi karena diuji kesabarannya, kita udah ikhlas aja sih. Nah terus kalau total, saya tuh dari awal sampai akhir saya paling concern gitu. Karena pasti kan ekspektasi orang tuh selalu membanding-bandingkan, selalu pengen lebih, pasti selalu ada yang dikritik gitu. Tapi buat saya nggak puas. Kalau saya bicara penampilan saya nggak pernah puas. Mau ngomongin film manapun saya nggak pernah puas. Karena kepuasan itu ya akhirnya kita stop belajar sih gitu. Jadi menurut saya ya saya selalu pengennya selalu bisa setotal apapun gitu. Dan hampir tidak ada pakai stand in. Kalaupun ada stand in tuh yang mungkin dibutuhkan body double yang berbahaya atau enggak juga sih. Yang kemarin-kemarin hampir nggak ada stand. Kalaupun stand in mungkin yang dia dari lantai, maksudnya dari ceiling ke bawah yang kayaknya itu butuh profesional gitu-gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih nggak ada yang pakai stand in gitu. Jadi sebisa mungkin saya selalu bilang sama Mas Guntur, udah saya aja deh, karena takutnya digantikan itu jadi beda feel-nya, gerakannya, apanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kerja keras kami semua, tim, kru, dari produser sampai semuanya, sampai PU, kita sangat-sangat bekerja keras sih untuk sebenarnya menghibur pecinta film Indonesia gitu. Mudah-mudahan berjalan.